VCO. VCO. Apa sih VCO? VCO adalah virgin coconut oil. Nah, sebelum kami melanjutkan ke materi tersebut, kami ingin meminta izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nafa Aulia, nomor presensi 2. Nama saya Virgiana Malta Salsabila, nomor presensi 30. Nama saya Wida Darmasuti, nomor presensi 31. Nama saya Syifa Tripamungkas, nomor presensi 28. Nama saya Restuni Tiara, nomor presensi 14. Nama saya Zofana Prastia, nomor presensi 36. Let's go! Tunggu apa lagi? Langkah pertama, memastikan kelapa bebas kotoran supaya mudah saat ditindaklanjutin. Dikupas dan dibersihkan dengan hati-hati. Siapa yang di sini suka sama air kelapanya? Tong-tong sahur. Disclaimer di sini hati-hati ya. Kalian benar harus waspada terhadap benda tajam. Takutnya ntar kalau nggak hati-hati, kamu bisa terluka. Ntar aku sedih. Mimin Se apetin Yak S1 Ura 3. Jangan lupa kelapanya diseset, isi TCCT sampai lezat dan bergizi. Bercanda WKWK KWK. Sebelumnya teman-teman tahu gak sih manfaat dari VCO? Nggak tahu, waduh haha. Baik Mimin jelasin ya. Pertama, menjaga kesehatan kulit, melembabkan kulit, mengurangi iritasi, dan kemerahan, membantu menyembuhkan luka kecil. Kedua, baik untuk rambut dan kulit kepala, mengurangi ketombe, melembutkan rambut, mencegah rambut rontok. Ketiga, meningkatkan daya tahan tubuh, mengandung asam laurat yang bersifat antibakteri dan antivirus. Dan masih banyak yang lainnya. Gimana, udah pada tahu kan manfaatnya? Jadi nggak perlu bingung lagi. Lanjut. Di sini Mimin dan teman-teman, Mimin lagi parutin kelapanya sobat. Jadi kita bagi tugas sobat, ada yang dokumentasi dan ada yang parutin kelapanya sobat. By the way, ini langkah keberapa ya? Mimin lupa, kayaknya sih ketiga ya. Tuh lihat teman-teman Mimin bekerja keras. Inilah kelompok Mimin, paling kompak WKWK. Tanpa basa-basi, lanjut. Langkah keempat, di sini teman Mimin nuangin air ke parutan kelapa sobat. Diingat jangan banyak-banyak ya. Wah, kelihatan asik ya berasa. Kayak main slime deh. Mimin jadi pengen mainan slime. Teman-teman punya slime tidak kalau punya? Jadi di proses ini air yang tadi dituangin biar lebih meresap ke parutan kelapanya sobat. Tuh lihat, banyak kan? Lanjut. Di sini teman Mimin mengambil parutan kelapa ke dalam saringan agar saat diperas mudah sobat. Wow, banyak sekali. Jadi kayak susu ultra milik ya. Please, siapapun beliin.
Langkah kelima. Di sini teman Mimin menyaring lagi agar air santannya bersih dari sisa-sisa parutan kelapa. Hati-hati ya saat menuangkannya agar tidak tumpah. Kalian mau lihat muka Mimin tidak? Habis ini 1, 2, 3. Itu Mimin. Hayo, tebak yang mana? Lanjut. Dilanjut dengan menuangkan ke plastik. Hati-hati ya. Saat sudah selesai dimasukin ke plastik, ditunggu selama 2-3 jam ya, agar proses pengendapannya maksimal. Lanjut. Setelah kita tunggu 2-3 jam, akan mengendap. Setelah mengendap, teman-teman harus segera memisahkan antara air dan santan yang mengental. Saat menuangkan banner-banner, harus hati-hati ya. Wah, benar-benar kental ya. Buang lagi airnya. Ingat, hati-hati. By the way, ini kedua kalinya. Buang airnya, teman-teman. Lanjut. Kita tuangkan ke dalam toples. Hati-hati ya pada saat menuangkannya, agar tidak tumpah. Nah, hasil dari kelompok kami gagal, sobat. Gak apa-apa, namanya aja belajar. Itu juga tidak akan mematahkan semangat kami. Karena kita gagal, kami akan menganalisis tentang VCO yang kelompok kami buat. Terima kasih telah menonton video kami. Mimin pamit undur diri ya. Sampai jumpa lagi. Oke, pada saat ini Mimin mau menjawab pertanyaan dari Ibu Ismi tercinta. Bagi kelompok yang belum berhasil di percobaan kedua, pada pembahasan di video, laporan silahkan disertakan. 1. Analisis faktor penyebab kegagalan. 2. Analisis kesalahan. Bagian mana yang paling berkontribusi pada kegagalan? Kesalahan apa yang bisa diperbaiki? 3. Dampak dari kegagalan. 4. Refleksi kelompok. Apa yang dipelajari dari kegagalan ini? Apa yang seharusnya dilakukan ke depannya supaya produk bisa berhasil? Mari kita jawab. Pada percobaan kedua, pembuatan VCO, kelompok kami belum berhasil mendapatkan minyak yang terpisah sempurna. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kegagalan antara lain kualitas santan yang kurang kental, kebersihan alat yang belum maksimal, serta proses fermentasi yang tidak berjalan optimal. Bagian yang paling berkontribusi terhadap kegagalan adalah tahap pemisahan minyak, karena minyak tidak naik dan masih bercampur dengan blondo. Kesalahan yang bisa diperbaiki adalah memastikan santan lebih kental dan segar, menjaga semua alat benar-benar bersih dan kering, serta memberi waktu fermentasi yang lebih tepat. Dampak dari kegagalan ini adalah VCO yang tidak terbentuk dengan baik dan hasil akhir tidak jernih. Dari kegagalan ini, kami belajar bahwa ketelitian, kebersihan, dan konsistensi proses sangat penting. Kedepannya, kami akan menyiapkan bahan dengan lebih baik, memperbaiki tahap fermentasi, dan melakukan penyaringan lebih teliti agar produk VCO bisa berhasil. Dari percobaan ini, kami belajar bahwa setiap kegagalan adalah bagian penting dari proses. Dengan memperbaiki kesalahan dan memahami setiap langkah, kami yakin hasil berikutnya akan jauh lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video laporan kami. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya.